Salam Kongko Seni Kampung Semar. Nah, ini kita sekarang diskusi lagi dengan Pak Rosid dan Pak Nono. Ini ya, kita akan bincang-bincang banyak hal yang berkaitan dengan ilustrator. Mungkin kita juga perlu memikirkan konteks apa ilustrator itu, soalnya sangat luas dan bisa juga banyak hal. Nanti akan dikategorikan oleh Pak Rosid dan Pak Nono. Di samping itu kita juga akan mungkin mengenang atau memperkenalkan atau mengingat kembali ilustrator-ilustrator yang pada masanya ini pernah berjaya atau memang ikut mewarnai di dalam buku pendidikan, di dalam majalah-majalah, koran atau berbagai media lainnya. Nah, ini sebenarnya para ilustrator juga ikut mencerahkan, membantu proses pendidikan, proses transformasi. Dan saya kira ini di bulan Mei, Pak Rosid dan Pak Nono, kita juga perlu memikirkan bahwa ilustrator ini dan ilustrasinya juga ikut mendidik, ikut mengembangkan. Nah, ini nanti kita bincang-bincang atau kita sampaikan. Kita mulai dari Pak Rosid. Pak Rosid, monggo diceritakan atau disampaikan pemikiran-pemikiran tentang ilustrasi dan ilustrator-ilustrator yang menurut Pak Rosid ini perlu dikenang atau setidaknya ya kita itu mengenal lah. Sebagai bangsa yang besar ini kita juga mengenal siapa para pendahulu, para pekerja-pekerja di bidang seni, salah satunya bidang ilustrator dan ilustrasinya. Monggo Pak. Terima kasih Pak Kris ya. Saya mencoba mengorek masa lalu ya, artinya bahwa ilustrator itu menurut saya ada dua kategori ya medianya ya. Ada yang media penerbitan buku sama media cetak. Mungkin ada yang lain lagi ya. Belum. Buku ada buku pelajaran, ya, ada novel, ada buku dongeng cerita kan gitu ya Pak. Dan punya ciri khas masing-masing ya. Kalau media kayak koran barang kan pertanggung jawab jelas ya, di tulisannya begini harus begini ya. Kalau buku kan bisa masing-masing untuk di buku mungkin lebih banyak ilustratornya ya, daripada yang di media koran ya. Karena penerbitan kan cukup banyak ya. Sampai PDK pun juga melelang buku-buku penerbitan dia ya. Mungkin banyak yang mengenal siapa itu banyak sekali gitu. Sampai saya ini nggak hafal siapa gitu ya. Hanya terbatas untuk orang dari media koran satu dua aku tahu lah gitu ya. Tapi untuk buku-buku sangat banyak Pak, luar biasa. Memperkenalkan ini Ibu Budi, ini Bapak Budi itu kan juga ada ilustrasinya itu. Tapi yang buat siapa nggak ada yang tahu. Dan apalagi buku yang kuno dulu ya, ilustrasinya bagus banget ya. Model orang Belanda itu kan. Jetses Pak, itu kayak udah kayak lukisan lah gitu. Oh iya. Itu karya-karya Jetses itu pernah dipamerkan di Bentara Budaya Jogja. Ini pernah dibahas juga itu. Iya, itu. Iya. Makanya ya saya coba buka ke situ, mungkin bisa diteruskan gitu ya. Iya. Monggo Pak Nono, dilanjut saja. Ya, seperti yang dikemukakan sama Mas Rosid tadi, bahwa sebetulnya kita ini sangat kaya dengan sumber daya seniman, terutama ilustrator yang jumlahnya cukup banyak. Dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Kris bahwa kita coba ngomong-ngomong dan supaya kita itu lebih care, dan ternyata zaman dulu tuh banyak sekali ilustrator yang sampai sekarang ini istilahnya hilang atau mungkin terlupakan karena kemajuan zaman, atau mungkin karena memang zamannya sudah berubah. Jadi atau malah mungkin karyanya dulu habis dicetak dibuang. Betul Pak, betul. Nah, zaman dulu kelemahan kita adalah pada pendokumentasian karya. Dengan recordingnya masih lemah begitu ya, kurang baik kan gitu ya. Dan juga mungkin karena ada faktor tempat juga kali Pak. Kebiasaan juga dari seniman bahwa kurang begitu peduli menghargai dirinya sendiri. Saya banyak Pak karya-karya saya yang raib, padahal misalnya dulu pernah dipakai untuk cover majalah humor di Selecta Group, dan gambarnya cukup banyak. Saya sampai sekarang nggak bisa terbaca Pak, karena waktu
begitu udah masuk ke percetakan ya sudah hilang gitu. Jadi udah dianggap selesai tuh. udah dianggap selesai. Bahkan kadang-kadang orang yang pekerjaannya jadi office boy di tempat untuk tempat lewat dan sebagainya itu udah numpuk karyanya jadi satu sama kilokan gitu Pak. Iya, udah dia udah nggak tahu. Jangan-jangan malah jadi buntel kacang gitu. Bisa jadi. Ya, yang jelas yang dulu nggak ada data digitalnya ya. Iya. Kalau sekarang kan bisa di ya di Sekarang file. bisa Iya. ngirim, nggak perlu aslinya, Iya. bisa dikirim lewat email, file-filenya Betul, begitu. Nah. Kalau dulu kan harus yang Manual. karya manual gitu ya. Iya. Nah ini monggo sekarang kita ke Pak Nono juga untuk menceritakan Pak kira-kira ilustrator itu siapa aja ya Pak yang menurut Pak Nono ya perlu kita kenal atau kenang kembali atau kita perkenalkan kembali. Oh iya, baik Pak Kris. Jadi kalau untuk nama-nama ilustrator itu mungkin bisa lebih diklasifikasikan maupun diruntut dari komunitasnya. Misalnya dari Sanggar Bambu itu ada Pak Mulyadiwi, terus ada Pak Hardiono, ada Pak siapa sih yang dulu yang tepat yang di taman ini almarhum itu Muryoto Haryoto almarhum. Kemudian kalau di mass media itu ada, kalau di koran Sinar Harapan ada Pak Haryono almarhum. Kalau di majalah Selekta ada yang namanya Pak Hamid. Kemudian yang 3 hari yang lalu meninggal itu Pak As Utama. Ilustrator itu dulu ada Pak Delsi Samsumar. Delsi Samsumar ya betul di Selekta Group dulu. Terus kemudian ada di majalah Kartini itu ada namanya ilustrator Singgih Budiono. Kemudian ada Pak Langgeng Subagio dan ada beberapa lagi yang cukup terkenal seperti itu. Nah kita kehilangan jejak kalau nggak kita bicarakan seperti ini. Didialogkan lagi ya. Nah, monggo Pak Rosid, ini kenangan-kenangan masa dulu nih Pak Rosid kan juga pelaku ngelola media juga, kerja di media juga bikin ngirim-ngirim gambar-gambar untuk di media nih Pak Rosid, monggo ceritakan gimana? Ya media dulu cukup menjanjikan ya, banyak sekali menampung kiriman-kiriman. Iya. Iya. Kalau ilustrator itu kan ada yang memang dia bagian dari kerja itu, ada yang part time ya, dia ngambil diminta atau ngambil dari itu bisa lakukan itu. Kalau pengalaman saya pernah mengirim juga ke media-media itu ya kita harus rajin lah ngirim, karena nggak cuma satu ya, media banyak. Oh iya, gitu. iya betul. Dengan perjuangan lah, tergantung beliau-beliau yang di situ ya. Iya. Honornya berbeda-beda ya Pak? Beda-beda. Oh, iya. Dan Asal nomor lokal sama. menarik ini. Dan satu masih ingat juga, malah kalau dulu saya sering ngambil honor, teman saya wah diajak ngambil honor terus diajak beli sate, itu aku malah nggak inget tuh. Ada suasana yang kayak gitu yang nggak bisa hilang ya. Sekarang nggak tahu ya gitu, bentuk honornya mungkin Ya lain mungkin lagi. sekarang zaman sekarang berbeda ya Pak ya, honornya dari transfer, Lah, honornya itu. online. Iya. Tapi juga mungkin gini Pak, sekarang kalau medianya ini redup Betul ya. dan penerbitan juga redup, ini kan sudah banyak diganti online. Betul. Orang bikin meme itu cepat sekali, Oh, bikin iya. meme, bikin Iya. apa itu cepat sekali, isunya juga Benar. kritis-kritis juga. Nah ini juga tadi saya jadi tertarik Pak Nono bilang, ini semua bisa dilacak lewat komunitasnya. Nah ini grupnya siapa kan gitu Pak ya. Iya. Nah artinya dari kalau mungkin yang levelnya lebih tinggi dibilang mazhabnya gitu. Wah itu, tapi ini dari komunitasnya saya jadi ingat, oh iya ini kelompok ini si A, si B, si C ya. Nah ini sekarang Pak Nono, mungkin kan tadi baru cerita Selekta Group, mungkin ada Kartini Group, ada Kartini grupnya Group. Femina, Iya, ada grupnya Gramedia. Iya, iya. Nah, itu sangat kalau kita kumpulkan ini baru terasa Pak, ternyata banyak. Gitu. Jadi Banyak yang kalau di juga. Selekta Group itu ada ilustrator yang dulu jadi idola saya. Jadi satu Pak Hamid. namanya Andi Maharani, kemudian ada Pak As Utama, ada Pak Ram Sanjaya, ada Pak Hamid dan sebagainya itu. Kemudian kalau dari Kartini ada Pak Singgih Budiono, ada Pak Timbul Sudrajat, ada Pak Yopi, banyak sekali Pak.
Di Filipina saya kenal dengan ilustrator senior saya, dan kebetulan waktu itu mengajak saya ke Sanggar Garajas, Gelanggang Remaja Jakarta Selatan. Itu ada Pak Dimas Pras, Pak. Nah, kemudian ada Sion yang gadis yang sempat tahun 80-an itu sempat booming karena belum ada majalah-majalah eksklusif seperti majalah-majalah gadis dan sebagainya itu. Yang lucunya waktu di Femina itu honor yang diberikan kepada ilustrator, atau mungkin saya dulu pernah mengisi di rubrik kartun itu, honornya bukan dalam bentuk uang, Pak, tapi dalam bentuk produk-produk. Jadi begitu ambil honor di sana biasanya kita nggak dapat uang, tapi dapat produk-produk, misalnya kayak produk-produk sponsor itu, dapat sampo, dapat odol, dapat sabun, gitu kira-kira itu. Nah, zaman dulu bisa dikatakan bahwa media cetak itu sangat banyak dulu. Menurut saya sangat banyak, sehingga itu ladang yang subur buat ilustrator atau kartunis pada waktu itu. Sehingga dengan seringnya di kartun-kartun saya dimuat di mass media itu, penghasilan saya waktu itu dibilang cukup lumayan, Pak. Sehingga saya bisa menabung sedikit-sedikit dan beli mobil VW, Pak. Dan bisa hijrah ke Jakarta. Udah di Jakarta. Wah, itu bisa naik kartun, maksudnya itu naik mobil dari kartun. Ya, memang perlu ada penghargaan ya, Pak, atas karya-karya. Kan itu kan karya intelektual juga. Memang harus dilindungi dan harus juga dikembangkan, karena menurut saya ya ilustrasi itu menghidupkan suasana, menghidupkan apa ya, dari media, dari buku dan lain sebagainya. Nih Pak Rosid kan juga mungkin banyak ngirim kartun nih. Dulu ada majalah humor, ada majalah apalagi itu Pak yang isinya guyon-guyon kartun-kartun semua itu Pak. Banyak astaga. Terus yang teka-teki silang segala itu kan banyak tuh Pak. Ini kan dulu nih. Nah, Pak Rosid ceritakan, Pak. Terima kasih ya. Media yang paling memanjakan dulu majalah humornya Selekta ya. Jadi dia kerjasama dengan Malaysia atau apa ya, habis penerbit sini dikirim ke sana, artinya kadang-kadang produk kita udah ada di sana gitu. Hampir kadang-kadang itu kalau paling produktif itu ya Selekta Group itu ya sebulan 4 kali terbit kalau nggak salah, tiap minggu. Sekali terbit itu kuartal itu banyak banget, nggak kayak sekarang ini ya. Saya pernah mengalami bisa sampai 22 karya tuh. Dalam sebulan itu Pak? Bukan sebulan, satu penerbitan lah. Belum pernah ada loh. Aku nggak tahu karena manjanya. Ya saya punya konsep ya, setiap hari aku bisa bikin 20 karya lah. Cari caranya ya. Cari media kan dulu kan Intisari ya. Intisari itu seleksinya kan luar biasa ya. Jadi kalau nggak diterima dikembaliin, waduh, saya nggak rugi kirim ke situ. Jadi nanti jadi lagi lah. Nah, terus kan kita banyak silaturahmi sama teman-teman juga ya. Kita ketemu yang namanya Cak Peno ya, Superno. Nah, itu unik, dia Kopassus ya. Dunia seninya tinggi, sampai buku-buku referensi luar negeri dia banyak ya, kita belajar dari situ. Tuh. Dia jago gambar juga itu lah. Ikut Selekta Group itu. Memang dulu pernah ada Basoka itu loh Pak, itu PM, nggak tahu di mana, mungkin masih seni kartun itu loh. Pampres, pas Pampres atau apa ya? Pokoknya tulisannya Basoka Pak, kodenya. Nah ini kan juga ada lagi Pak, majalah apa, koran di pos kota itu kan Doyo itu, wah itu lembar bergambarnya itu kan, lembar itu kan juga istilahnya isi ilustrasi semua tuh. Pak. Mungkin daripada baca beritanya lebih seneng nonton Doyo. Nah, karena memang itu yang satu orang beli pos kota itu pertama dia beli headline-nya aja Pak, karena menarik. Yang keduanya karena lembar karya. Tapi memang lucu suasana di pos kota itu. Lucu. Kayak warteg aja, satu redaksi untuk lembar karya itu sendiri. Sendiri Pak, itu kan bisa dibaca bareng-bareng itu, siapa yang di situ personelnya kartunisnya banyak banget. Banyak juga ya Pak, macam-macam. Komandannya kan beli Doyo itu. Terus ada si Amir
Amir Bait ya, komikus juga, sama itu juga, Karun juga. Masih banyak sekali anak buahnya gitu ya. Tinggal sekarang Iya. berapa orang yang masih Ya, itu. aktif gitu. Betul, betul. Itu suasananya menarik, buka baju, terus suasana dangdutan itu kayak kayak warteg, Bukan redaktur. kayak warteg bener karena ada sendiri, ruangan sendiri. Iya, Wah, iya, ini iya. menikmatin. Menikmati hidup Pak ya. Itu. Kalau kemarin dulu nih Pak Nono, ini selain majalah-majalah yang ada di situ itu kan ada majalah Anita, Majalah yang Anita, cerpen-cerpen betul, itu. betul, iya. Terus ada buku cerita apa namanya, pustaka dasar, cerita lima Iya. benua. Betul. Oh, ini kan Spesifik, karyanya juga luar biasa ya Pak. Iya. Dan ada apa namanya? Ini loh, teka-teki silang itu yang saya juga heran, banyak Iya. sekali macam-macam. Iya. Dan iya. itu ketika tukang koran itu di pinggir jalan itu ya jual aja itu ya. Laku ya. Dan di antara teka-teki itu kan kartun semua tuh. Iya. Iya, Pak. Iya. Selipannya di situ. Iya. Sampai nggak tahu itu ada kuis, ada apa lah. Iya. Dan mungkin waktu itu ada yang menarik Pak, karena Iya. ada ramalan-ramalannya Iya. itu, Iya. ada syair sandinya itu. Iya, iya, iya. Menarik. Ada koran yang spesial itu ya. Iya, Itu iya. ya. Cuma nggak tahu teman kita siapa yang masuk di situ. Iya, jadi gini Pak Kris, jadi tadi seperti ada, kalau kita golongkan ya, ada masalah wanita, masalah keluarga, ini ada masalah yang segmentasinya itu untuk anak-anak remaja. Namanya kayak misalnya kita taruh aja dulu, majalah gadis pernah bikin edisi khusus namanya kumpulan cerita pendek majalah gadis. Kemudian ada yang namanya majalah Anita, kemudian berubah jadi Anita Cemerlang, dan nah di situ juga ada genrenya sendiri-sendiri Pak. Genre ilustrator itu di situ ada, kalau kita lihat dari senioritas itu termasuk ya di bawahnya generasi pendahulunya. Di situ ada yang terkenal itu dulu ada Loren, ada Suryati, ada Tony Camelia, ada John Tevon, ada Bastian, dan masih banyak lagi sebenarnya Pak. Itu ada majalah Hai segala itu Pak ya. Masalah Hai, iya termasuk akhirnya masalah Hai, jadi sedikit berbelok dulu masalah Hai. Berbelok dalam arti orientasi pembacanya. Hai itu dulu jadi sempat ke teknologi, dulu majalah namanya majalah MIDI. Jadi antara campuran antara pengetahuan, ada hiburan, ada teknologi dulu itu. Nah, saya kenal baik juga dengan adanya Pak Pramono, namanya Pak Adi Permati. Nah, itu juga beliau termasuk apa itu pelopor ilustrasi yang pop. Nah ini Pak Roset, kita kan ilustrator ini ternyata tidak hanya isi, tapi bikin sampul Pak. Iya. Ini bikin sampul majalah Tempo, majalah apa ya dulu yang Zaman. Walau Zaman, Majalah Zaman. ada majalah Horizon, Bisa. Ya. majalah Basis, Ya. majalah Prisma. Ya. Ini kan sampulnya banyak diisi ilustrator atau ilustrasi ya. Iya. Bahkan saya pernah melihat ini juga DDR Supriya juga pernah mengisi di Tempo. Ada Pak Sustanto, Pak Ya. Susanto, Sustanto. Ya. dan banyak lagi yang lain. Nah, Pak Nono, Pak Roset silahkan diceritakan ini. Kalau dari media kan punya spesifikasi sendiri ya. Kayak Tempo memang harus berbobot ini ya. Zaman tuh juga punya klasifikasi sendiri. Mungkin masalah yang ada ringan beda lagi ya kan ya. Iya. Jadi dia punya karakter sendiri ya. Kayak Zaman kan dia hampir kayak Majalah sastra gitu Pak. iya kayak sastra ya, Iya. karyanya agak bau karikatural juga gitu. Iya, Dan dulu, iya. spesifik banget. Aku sendiri seneng koleksi kayak Nah, saya gitu. dulu pernah juga jadi ilustrator di Iya. majalah. Karyanya bikin kayak- bikinan, Pak, bikin cover untuk majalah Zaman. Kayak surrealis lah Ya, sebenarnya kalau iya, gitu ya, lah. surrealis, abstrak kadang-kadang Iya. gitu ya Pak. Terus Betul. yang dikembangkan Kompas di cerpen itu malah kayaknya lepas dari cerita ya. Pokoknya karya yang bagus bisa menghiasi di situ ya. Iya. Tuh. Kalau media lain kan masih ngikutin artikel itu ya. Menarik Pak, dunia ilustrasi itu sangat menarik. Kadang dari kita ini tertarik bukan baca isinya dulu, tapi malah dari sampulnya dulu. Iya, Nah, betul. kadang-kadang kan lihat sampulnya ini kan, wah ini kok
jadi kayak apa gitu ya. Gacengnya di situ dulu ya. Udah belakang baca itu kadang-kadang kan kita ya memang membuat kita menarik. Dunia ilustrasi dan ilustratornya ini terus berkembang ya Pak. Betul. Ini di era digital, di era apa namanya, semua serba elektronik. Banyak hal yang harus dirubah, tapi kita juga perlu mengenang dan perlu mendokumentasikan, mencatat, mengkategorikan. Monggo, apa namanya, membuat apa genre-genrenya itu mau sesuai dengan komunitasnya, mau eranya, mau apa silahkan. Tapi yang paling penting menurut saya ini sangat penting untuk kita apresiasi dan kita interpretasi kembali karya-karyanya. Ini untuk closing, monggo Pak Rosid. Ya. Untuk pesan apa mau mungkin sampaikan? Mungkin dalam kondisi sekarang kan kita nggak temuin kayak model zaman dulu, kayak ada basis untuk pendidikan anak-anak ya. Dulu ada majalah Kuncung, hampir semua termasuk Pak Ibu Ma'ruf kan, ya, kan itu Pak. Semua kan lewat dari situ ya. Itu punya cita rasa sendiri ya. Sekarang kan nggak ada yang kayak gitu. Bubu kalau gitu. Mungkin udah lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Kalau yang sangat konvensional ya Kuncung itu Pak. Karena zaman dulu masih bukan sekolah dasar, udah sekolah rakyat. Ya itulah. Artinya spesifik kita masih teringat apa. Iya. Nah, berarti kita yang tua sekarang, sekali. Artinya sekarang kan digitalisasi kan ada banyak sekali berubah. Ya, yang mudah-mudahan juga ada bangsa sendiri. Iya. Itu yang mudah-mudahan kenangan itu yang masih saya rasakan. Jadi suatu apa namanya nostalgia. Nah, ini juga karena kita mau tidak mau juga perlu mengenang kembali atau mengapresiasi dan menginterpretasi. Monggo Pak Nono. Ya, kalau menurut saya banyak yang kalau dihubungkan dengan situasi kekinian ya Pak ya, artinya bagaimana seorang ilustrator itu dihargai atau kita sebut aja kelayakan hidupnya. Jadi terus terang penghargaan dalam arti nilai ekonomi ya, untuk para seniman ilustrasi atau ilustrator ini menurut saya masih kurang layak. Jadi banyak ilustrator yang karyanya bagus-bagus tapi ternyata kehidupannya jauh dari yang kita bayangkan. Jadi ada yang terpaksa harus bukan pindah aliran. Yang satunya aliran seni, yang satunya aliran dagang, bukan begitu. Daripada gelandang jadi kodok. Daripada menggelandang, bukan menggelandang tapi mengelontong. Bikin kebutuhan tanpa diri. Itu banyak sekali seperti itu. Yang saya tahu adalah misalnya seperti Pak Tresake, kemudian ada Pak Steve Pamajaya, kemudian ada Pak Ram Sanjaya yang sekarang masih sudah jadi pengobat Pak. Gitu. Kayak mungkin perlu juga ya kegelisahan mereka itu kayak apa kan kita belum pernah ya. Ini kan kita mulai harus bisa memberikan ruang sehingga seni ini tetap berkembang karena ini kan standar peradaban juga Pak. Ini refleksi bagi kehidupan semakin manusiawinya manusia. Pak Nono dan Pak Rosid, ini terima kasih atas informasinya dan banyak hal yang bisa kita petik, yang bisa kita kenang dan kita terus tumbuh kembangkan karena seni refleksi bagi peradaban bangsa dan inilah bagian upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.